Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang senyawa turunan alkana. Kenapa disebut turunan? Sama halnya seperti manusia. Kita adalah turunan dari orang tua kita. Artinya ada sifat-sifat yang mirip atau sama dengan orang tua kita. Sementara ada sifat lain juga yang menjadi ciri khas kita. Anak ke satu mempunyai sifat tertentu dibandingkan dengan anak kedua atau anak ketiga. Nah, ciri khas sifat dari anak ke satu, kedua, dan ketiga ini di sini nanti kita sebut istilahnya dengan gugus fungsi. Untuk menentukan gugus fungsinya, maka kita pahami dulu di sini tentang alkana. Alkana sudah pernah kita bahas waktu di kelas 11 semester 1. Ini hanya sebagai kilas balik aja, mengingatkan kalian bagaimana cara memberikan nama alkana. Karena kedepannya kita akan mencoba menuliskan beberapa nama dari senyawa-senyawa turunan alkana. Alkana itu adalah bagian dari senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon itu ada 3 jenis. Ada yang disebut alkana, cirinya bahwa alkana itu memiliki ikatan tunggal antar C-nya. Kemudian ada yang disebut dengan alkena. Alkena itu memiliki ciri memiliki satu ikatan rangkap 2 dalam ikatan antar C-nya. Sedangkan yang ketiga adalah alkuna, memiliki satu ikatan rangkap 3 antar atom C-nya. Ya, untuk namanya sesuai dengan nama umum. Alkana berarti semua namanya berakhiran ana, alkena berakhiran ena, dan alkuna berakhiran una, sesuai dengan jumlah C-nya. Patokannya adalah dari nama alkana. Baiklah, ini ada tabel berisi 3 suku pertama alkana, mulai dari rumus elektronnya sampai dengan namanya. Untuk suku pertama artinya jumlah C-nya 1. Di struktur elektron berarti berhubungan dengan elektron valensi. C itu memiliki 4 elektron valensi, artinya dia memiliki 4 tangan untuk berikatan dengan atom lain. Atom lainnya di sini adalah hidrogen, sehingga rumus yang pertama adalah CH4. Nah, kalau C-nya 2, berarti antar C-nya berikatan dulu, satu ikatan karena ini adalah alkana. Maka masing-masing masih punya 3 tangan untuk berikatan sama hidrogen, sehingga rumus umumnya atau rumus molekulnya adalah C2H6. Untuk namanya, yang pertama metana, yang kedua etana, dan yang berikutnya tentu saja kalian ingat lagi, ini secara lengkapnya dari suku ke-1 sampai dengan suku ke-10. Selanjutnya di kolom ke-3 dan ke-4 dan ke-5 itu ada rumus alkil dan nama alkil. Alkil ini kita gunakan untuk memberi nama cabang yang terikat pada rantai utama. Nama alkil itu sama dengan nama alkana, cuma bedanya akhirannya berubah. Asalnya ana berubah menjadi il. Ya, misalnya propana dengan jumlah C-nya 3 hanya 8. Kalau propana ini melepaskan satu hidrogen, maka membentuk C3H7 dan dia masih punya satu tangan untuk berikatan. Maka ini kita sebut dengan cabang propil. Nah, untuk nama-nama cabang itu ada yang spesial, yaitu ada yang disebut dengan isopropil. Karena dia propil, jumlah C-nya tetap 3, cuman strukturnya berbeda dengan propil dalam keadaan normal. Sedangkan butil juga sama, ada yang disebut isobutil, ada yang disebut sekunder butil, artinya C ini terikat pada C sekunder. Kemudian ada tersier butil. Nah, untuk C5 kan harusnya pentana, maka harusnya nama alkilnya pentil, tapi di sini diberi nama dengan istilah amil. Untuk tata nama senyawa alkana, Ibu ingatkan lagi, kita awali dengan mencari atau menentukan rantai utama. Rantai utama itu kita tentukan dengan menghitung jumlah C dari ujung ke ujung, yang terpanjang atau yang C-nya paling banyak, itu menjadi rantai utama. Bentuk rantai karbon bisa lurus, bisa belok ke atas, bisa belok ke kanan, ya. Itu pernah kita bahas di kelas 11, pasti ingat lagi. Sisa dari rantai utama kita sebut dengan cabang.
cabang ini bisa jumlah C-nya 1, bisa jumlah C-nya 2. Jadi harus dilihat berapa jumlah C-nya. Kalau jumlah C-nya 2 biasanya tertulis seperti ini, maka disebut dengan etil. Bisa juga kamu tulis dengan C2H5, sama saja. Setelah kita menentukan rantai utama dan cabang, maka kita berikan nomor. Ingat, penomoran diawali dari ujung C yang terdekat dengan cabang. Nah, kalau cabang dari ujung kiri dengan ujung kanan ada cabang dengan nomor yang sama, maka kita pilih dari ujung yang terdekat dengan cabang yang lebih besar atau lebih banyak. Nah, kemudian aturan berikutnya, kalau ada cabang yang sama dalam satu rantai, tidak kita tuliskan satu persatu terpisah, tetapi kita gabung. Kalau pada saat penggabungan kita harus hitung berapa jumlah cabang tersebut. Misalnya di dalam satu rantai ada cabang metil sebanyak 3 buah. Maka nanti kamu tinggal berikan awalan dengan kata tri. Jadi namanya adalah trimetil. Nah, kemudian untuk penulisan nama cabang harus secara alfabet. Artinya harus menurut abjad. Misalnya dalam suatu rantai ada cabang etil dan cabang metil, maka kamu harus tuliskan E dulu baru M ya, secara alfabet. Untuk menuliskan nama senyawa alkana harus berurutan, mulai dari nomor cabang diikuti dengan nama cabangnya apa, baru terakhir nama rantai utama. Nama rantai utama misalkan jumlah C-nya ada 6, maka nama rantainya menjadi heksana sesuai dengan nama alkana. Kalau jumlah C-nya ada 8, berarti kamu tinggal beri nama oktana. Jadi selalu berakhiran ana ya. Oke, ini adalah contoh dari suatu struktur atau rantai karbon senyawa alkana. Nah, di sini dikatakan kenapa penomorannya salah. Ada cabang CH3 atau metil terletak di sini. Kalau kita hitung dari kanan kan nomor 4. Tapi ternyata kalau kita hitung dari kiri, dia posisinya 1, 2, 3. Maka lebih dekat ke kiri. Artinya penomorannya harusnya dari sebelah kiri. Berikut Ibu berikan contoh dari penamaan yang benar. Misalnya yang pertama adalah 2,3 dimetil heksana. Kalau kita berikan nomor pada rantai karbon ini, berarti nomornya dari sebelah kiri. 1, 2, 3. Berarti ada cabang metil di C nomor 2 dan C nomor 3. Sehingga kita tulisnya 2,3 karena cabangnya sama. Ada 2 berarti kita beri awalan di. Namanya tetap metil, diikuti nama rantai utamanya ada 6 heksana. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini ada cabang yang sama di C yang sama. Tetap kita beri nomor, berarti nomornya dari sini kan. 1, 2. Berarti di C nomor 2 ada cabang metil sebanyak 2 buah. Maka namanya dituliskan seperti ini. 2,2. Jadi di nomor 2 dan nomor 2 ya. Kemudian untuk rantai seperti ini cabangnya berbeda. Berarti nomor 1, 2, 3, 4. Ada di nomor 2 ada metil, di nomor 4 ada etil. Secara alfabet berarti E dulu sebelum M. Sehingga namanya yang betul adalah 4 etil, 2 metil heptana. Karena jumlah C-nya sini sebanyak 7 buah, maka nama akhirnya adalah heptana. Bukan 2 metil 4 etil heptana ya. Jadi kita susun berdasarkan alfabetnya, abjadnya. Oke, ini ada satu slide latihan pemberian nama senyawa alkana. Silakan kamu kerjakan. Oke, yang berikutnya kita akan bahas tentang turunan senyawa alkana. Turunannya apa saja? Berarti sesuai dengan gugus fungsinya. Apa sih gugus fungsi? Gugus fungsi itu bisa berupa atom bisa juga berupa sekumpulan atom, jadi lebih dari satu atom. Misalnya ada Ibu gambarkan 3 turunan alkana. Ini adalah alkil dari alkana. Kalau satu H-nya kita ganti dengan OH, maka sifatnya akan berbeda dengan alkana. Ini yang kita sebut dengan gugus fungsi. Yang struktur kedua berarti ini yang kita sebut dengan gugus fungsi. Jadi sekumpulan atom.
Kemudian ini gugus fungsinya ada di tengah posisinya, ya. Tapi semuanya berarti termasuk ke dalam turunan alkana karena patokannya dia berikatan dengan alkil. Bagian itulah yang bisa menentukan sifat kimia dari senyawa tersebut. Kemudian apa saja gugus fungsi atau turunan senyawa karbon atau senyawa alkana? Di sini ada 7 yang akan kita bahas. Ada alkohol atau alkanol dengan gugus fungsinya OH. Strip di sini artinya dia mengikat. R. R di sini adalah alkil, ya. Oke. Di dalam ether itu alkilnya berarti ada 2, bisa sama, bisa berbeda, makanya diberi tanda dengan R aksen. Kalau kamu perhatikan, 2 senyawa yang di atas itu memiliki rumus umum yang sama, ya, memiliki ciri yang sama dengan O-nya 1 buah, antara alkohol dengan ether atau alkoksi alkana. Kemudian 2 kelompok senyawa yang 3 dan 4 juga mirip. Ini ada COH dengan gugus fungsinya yang di ujung, kemudian ada CO gugus fungsi di tengah seperti ether, ya. CO ini kita sebut dengan gugus karbonil. Antara 3 dengan 4 ternyata kalau dihitung memiliki rumus molekul atau rumus umum yang sama. Kemudian antara asam karboksilat dengan ester ternyata juga memiliki struktur yang berbeda tetapi rumus molekulnya sama. Jadi ini gampang diingat. Untuk nama-nama dari senyawa-senyawa ini nanti tergantung kepada nama kelompok senyawanya. Jadi kalau misalnya kelompok alkohol nanti namanya mengikuti nama alkanol. Diambil dari kata al karena diakhiri dengan ol. Kalau ether ciri khasnya ada kata alkoksi. Berarti alkil yang mengikat oksigen. Kalau aldehid cirinya berakhiran al, jadi alkana. Kalau keton berakhiran on, alkanon. Kalau asam karboksilat berarti menjadi alkanoat. Bedanya di sini dia diberikan tambahan kata asam karena memiliki sifat asam. Kemudian ester. Ester ini adalah suatu senyawa yang biasa kita gunakan sebagai esens membuat kue karena ester ini memiliki aroma seperti buah-buahan. Nanti kita bahas ya secara detailnya seperti apa sih ether itu. Kemudian ester itu memiliki nama aturannya adalah alkil alkanoat. Jadi ester ini juga merupakan turunan dari asam karboksilat kan? Nama akhirnya sama alkanoat. Cuman beda depannya ada alkil, artinya ada yang mengikat alkil. Oleh karena itu, kalau kamu perhatikan ada gugus yang di ujung, ini gugusnya di tengah, ini gugus fungsinya di ujung, ini gugus fungsinya di tengah, ini gugus fungsinya di ujung, dan ini gugus fungsinya di tengah. Kalau yang di tengah berarti dia mengikat 2 alkil yang berbeda. Nah, untuk nama-namanya nanti akan kita bahas secara detail terpisah ya. Yang terakhir adalah gugus fungsi alkil halida atau disebut dengan haloalkana. Memiliki gugus fungsi X. X ini adalah unsur-unsur golongan 7A atau unsur halogen. Halogen itu ada 4 yang kita masukkan di sini, F, Cl, Br, I. Karena kayak yang satu lagi adalah AT. AT itu bersifat radioaktif, jadi sifatnya jauh berbeda dengan F, Cl, Br, dan I. Sehingga namanya adalah alkil halida atau haloalkana. Halida diambil dari halogen. Misalkan terikat dengan F, maka namanya menjadi fluorida. Terikat dengan Br, namanya menjadi bromida. Demikian juga nama lainnya, haloalkana, fluoroalkana, bromoalkana. Dengan rumus umum RX, jadi tetap dia mengikat senyawa alkil atau alkana. Rumus umumnya seperti ini contoh namanya saja. Baiklah, di sini kita ambil ada dua pasang yang memiliki ada 3 pasang yang memiliki rumus umum yang sama ya, kita crop. Untuk pasangan pertama antara alkohol dengan ether.
Dia memiliki gugus fungsi yang berbeda, struktur berbeda, tapi ternyata memiliki rumus umum yang sama. Sebagai contohnya di sini, satu propanol dengan metoksietana. Jumlah C-nya ada 3, jumlah H-nya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, O-nya 1, berarti C3H8O. Untuk metoksietana juga sama, C-nya 3, H-nya 8 juga, O-nya 1. Artinya sama kan jumlah rumus molekulnya, tetapi gugus fungsinya beda. Maka kasus seperti ini kita sebut istilahnya dengan isomer fungsi. Iso itu ada yang sama. Yang samanya adalah rumus molekul. Yang bedanya adalah gugus fungsi. Pasangan yang kedua adalah antara alkanal atau aldehid dengan alkanon atau keton. Ini dia sama-sama memiliki gugus karbonil, tapi yang satu di ujung, yang satu di tengah. Dan ternyata rumus umumnya sama. Ini kita ambil contoh antara propanal dengan propanon. C-nya ada 3, H-nya ada 3, 4, 5, 6, C3H6O. Yang ini juga sama kan, C3H6O. Maka ini juga kita sebut istilahnya dengan pasangan isomer fungsi. Pasangan yang ketiga adalah antara asam karboksilat atau asam alkanoat dengan ester atau alkil alkanoat dengan gugus fungsi yang berbeda. Yang ini asam karboksilat gugus fungsinya di ujung, sedangkan ester gugus fungsinya di tengah karena dia mengikat R lagi. Sehingga kalau kita ambilkan contohnya, ada asam propanoat, C-nya sebanyak 3, H-nya sebanyak 6, dan O-nya 2, jadi C3H6O2. Sedangkan untuk ester, C-nya 3, H-nya juga 6, O-nya juga 2. Ya, ini agak jauh, harusnya berdekatan sama seperti ini ya strukturnya. Oleh karena itu, pasangan ini juga kita sebut dengan pasangan isomer fungsi. Oke, kita bisa simpulkan bahwa di dalam gugus fungsi ini ada 3 pasang isomer fungsi. Oke, terima kasih. Untuk sementara itu dulu pembahasan awal tentang turunan senyawa alkana. Nanti kedepannya kita akan membahas bagaimana cara kita memberikan nama dari senyawa-senyawa turunan tersebut. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.